Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nadia Khairunisa dengan NPM 1022-1146 kelas C3 Akuntansi yang merupakan mahasiswa di Universitas Teknologi Digital ingin memaparkan mengenai ma'rifatullah atau cara mengenal Allah sebagai evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Jatmiko IR MSI. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai peta konsep materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai at-thariq ila ma'rifah atau jalan menuju mengenal Allah. Yang ketiga ada al-ma'nawi fi ma'rifatullah yang artinya penghalang mengenal Allah. Dan yang terakhir ada al-adillah ala wujudillah yang artinya bukti kebenaran Allah. Materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai ahamiyatu ma'rifatullah, yaitu pentingnya mengenal Allah. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mengenal Allah. Yang pertama, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pembahasan yang sangat agung. Yang kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didukung dengan dalil yang kuat berdasarkan dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitri. Yang ketiga, karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari segala hal tentang Allah akan menumbuhkan iman dan takwa pada diri kita. Dari keimanan dan ketakwaan itulah manusia di dunia akan mendapatkan yang pertama at-tumaninah atau ketenangan dalam jiwanya, yang kedua ada al-amnu, rasa aman, yang ketiga al-huriyah, kemerdekaan, yang keempat al-barokat, keberkahan, dan yang kelima ada al-hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik pada kehidupannya di dunia. Sedangkan dari keimanan dan ketakwaan itulah manusia di akhirat kelak akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam syurga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Yunus ayat 25 sampai dengan 26. Yang kedua, ada mardatillah atau keriduan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Materi yang kedua, kita akan membahas mengenai at-thariq ila ma'rifah atau cara untuk menuju mengenal Allah. Ada beberapa cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat wujudnya, yakni yang pertama adalah kenali ciptaan Allah. Dengan kita mengenali dan merenungi berbagai macam ciptaan Allah, kita akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Yang kedua, kenali rububiyah Allah. Rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dari segi penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Yang ketiga, ada kenali uluhiyah Allah. Uluhiyah adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala seperti berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Yang terakhir ada kenali nama-nama Allah. Nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Dengan kita mengenali, dengan kita mengetahui dan mendalami berbagai macam nama-nama Allah, pastinya kita akan mengenal Allah. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan at-thariq ila ma'rifatullah terbagi ke dalam dua macam. Ada ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tata cara mengenal Allah. Contohnya ada pada Quran surat At-Tin ayat 1-5. Yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekelilingnya atau di sekeliling kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti fenomena alam. Ini ada pada Quran surat Ali Imran ayat 190.
Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua metode yang dapat ditempuh. Yang pertama, ada metode secara Islam dan metode selain Islam. Metode secara Islam yakni dengan dalil nakli dan dalil akli. Nakli artinya merenungi setiap ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan akli adalah merenungi berbagai macam fenomena alam ciptaan Allah. Ini ada pada Quran Surat Yunus ayat 100 sampai 101 dan Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Yang kedua, membenarkan atau tasdik. Setelah kita merenungi berbagai macam dalil dan fenomena-fenomena alam, kita bisa membenarkan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam hal ini dicantumkan atau ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 191 dan Surat Qaf ayat 37. Yang ketiga ada menghasilkan iman. Setelah dua hal tadi tentunya akan menghasilkan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, metode secara Islam. Yang pertama, metode ini diawali dengan dugaan dan hawa nafsu yang seharusnya tidak dilakukan saat kita ingin mengenal Allah. Hal ini tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 55, Quran Surat Yunus ayat 36, dan Quran Surat Al-An'am ayat 115. Karena diawali dengan dugaan dan hawa nafsu akan melahirkan keraguan-raguan. Ragu terhadap Allah dan ragu terhadap kekuasaan Allah. Hal ini tercantum pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 55 dan Quran Surat An-Nur ayat 50. Karena kedua hal di atas pastinya akan menghasilkan atau berakhir dengan kufur. Materi yang ketiga adalah mengenai al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang untuk mengenal Allah. Secara garis besar, ada dua hal yang menghalangi manusia untuk mengenal Allah, yakni maradus syahwat atau penyakit syahwat, dan yang kedua ada maradus asyubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan. Yang pertama adalah mengenai maradu syahwat. Maradu syahwat ini ada beberapa sifat yang termasuk ke dalam maradu syahwat. Yang pertama adalah kefasikan atau keburukan yang ada tercantum pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Yang kedua ada kesombongan atau merasa diri lebih baik dari orang lain, ada pada Quran Surat Al-Ghafir ayat 56. Yang ketiga ada kezaliman atau berbuat buruk kepada orang lain maupun orang di sekitar, berdasarkan pada Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Yang keempat ada kedustaan atau berbicara tidak sesuai dengan fakta pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Selain itu, ada juga maradu syubhat atau hal-hal yang membuat keraguan. Yang pertama ada ajahlu, kebodohan, yang ada pada Quran Surat Al-Fatur ayat 37, al-i'tiyab ada pada yang artinya keraguan-raguan, ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 141 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 55. Yang ketiga al-intihaf atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Kelalaian ini bisa berupa berbagai macam kelalaian yang dilakukan oleh kita. Terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 179 maksud saya. Materi terakhir adalah al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan sejak di alam ruh, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Yunus ayat 22 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Jadi, untuk itu, manusia harus meyakini bahwa Allah itu ada
dengan berbagai macam bukti-bukti yang ada di sekitar kita. Untuk meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada beberapa bukti yang dapat kita selami untuk menambah keyakinan. Yang pertama, bukti berupa adalilul hasyi atau dalil yang dapat diindra. Contohnya, berbagai peristiwa berupa mukjizat yang dialami oleh Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah perahu Nabi Nuh alaihi salam yang ada pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27, dan berbagai macam mukjizat-mukjizat lain yang dialami oleh Nabi dan Rasul. Yang kedua, ada dalilul akli atau dalil akli. Dalil akli ini adalah kita selaku manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk merenungi berbagai macam fenomena yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, untuk mendapatkan keyakinan pada Allah. Keyakinan ini ada pada keyakinan atau hal-hal yang mencangkup berbagai macam keyakinan ini diterangkan pada Quran Surat Al-A'la ayat 2-3. Yang ketiga, bukti yang ketiga ada dalilul wahyu atau dalil wahyu dan dalilul tarikh atau dalil sejarah ada pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 44. Terakhir, setelah kita mengetahui dan meyakini lewat bukti-bukti yang ada seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kita harus mengagungkan dan mentauhidkan Allah. Mengagungkan ini bisa berbagai macam cara, seperti memuji Allah, seperti meyakini, dan sebagainya macamnya yang tentunya harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Mengagungkan ini telah Allah cantumkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 111. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah, atau meyakini bahwa tidak ada zat selain Allah yang berkuasa. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang berkuasa di muka bumi ini. Tauhid dibagi menjadi 3, yakni tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala perbuatannya. Hal ini tercantum pada Quran Surat Az-Zumar ayat 62 dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba dalam rangka bertaqarrub atau mendekatkan diri pada Allah, seperti doa, nazar, kurban, roja, dan lain sebagainya. Hal ini tercantum pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah yang Maha Agung, seperti Asmaul Husna. Dengan ini, pastinya hati kita akan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan nama-nama Allah ini ada pada Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sekian penyampaian mengenai materi Ma'rifatullah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.